Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Intan Maharani dengan NIM 2112939 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Budaya Alam Minangkabau yang diampu oleh Bapak Dosen Raffi Febrian Putra, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sumbang dua baleh. Apa sih sumbang dua baleh itu? Sumbang dua baleh atau sumbang 12 dapat diartikan menjadi dua, yaitu sumbang dan salah. Sumbang diartikan sebagai suatu pekerjaan atau pola perilaku yang kurang tepat, yang akan menimbulkan penilaian negatif terhadap pelakunya. Salah didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar aturan hukum dan agama. Jadi, sumbang dua baleh adalah 12 aturan atau norma yang berisi tata krama terbagi kaum wanita terkhususnya dan masyarakat secara umum dalam masyarakat Minangkabau untuk menjaga agar kaum perempuan tersebut mampu menjadi sosok wanita yang berkepribadian baik, ibu yang baik, berkualitas, tangguh dan sekaligus mampu menjadi guru pertama dan suri tauladan yang baik dalam keluarga dan masyarakat. Yang apabila mereka melanggar, maka hukuman malu tidak hanya ditanggung oleh dirinya sendiri, melainkan juga ibu dan keluarganya. Jadi, sumbang dua baleh ini bertujuan menjadi pedoman aturan hidup wanita, terutama gadis Minang, agar hidup selamat dan nyaman. Sumbang dua baleh merupakan pendidikan karakter atau akhlak yang harus ditanamkan dari kecil. Nah, adapun 12 aturan hal sumbang atau salah yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan Minang, yaitu yang pertama, sumbang duduk atau tata krama ketika duduk. Sumbang duduk atau sumbang duduk sopan bagi perempuan adalah bersimpuh, bukan bersila. Seperti laki-laki yang pada janggal adalah jongkok sebelah kaki atau lutut, seperti orang duduk di kedai. Duduk perempuan itu seharusnya dirapatkan paha erat-erat dan menyamping agak selayang atau basimpuh. Juga termasuk sumbang duduk adalah duduk berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sunyi. Yang kedua yaitu sumbang tagak atau tata krama ketika berdiri. Sumbang tagak atau sumbang berdiri, usah panagak tantang pintu atau dijanjang turun naik, usah panagak tapi labuh kalau tak adonan dinanti, sumbang tagak jo laki-laki apalai bukan jo muhrim. Konon pulo barundang-rundang. Maksudnya yaitu jangan berdiri di depan pintu atau di tangga tempat turun naik. Jangan berdiri di pinggir jalan kalau tidak ada yang ditunggu. Sumbang berdiri dengan laki-laki apalagi kalau bukan muhrim, apalagi berbincang-bincang. Nah, yang ketiga yaitu sumbang jalan atau tata krama ketika berjalan. Sumbang jalan, perempuan kalau berjalan harus ada teman, walaupun dengan anak kecil. Kalau perempuan jalan sendiri sama seperti layang-layang lepas jatuh, mereka turun harago. Maksudnya adalah rendah dipandang oleh laki-laki. Jangan berjalan tergesa-gesa, masalah mendongkak-dongkak, candu ayam digadi batalua. Tetapi berjalanlah seperti berjalan singojua, lalai pado. Tumpah surui nan dilabiah. Alu tata rentuang patah tigo sampai tak injak indak mati, yang artinya yaitu lemah lembut gemulai tapi tegas, kok bajalan basamu gadang jan balanja jua ampong labuah. Agai orang di belakang maksudnya adalah kalau berjalan dengan orang tua atau dengan laki-laki maka iringilah, dan dari belakang seperti itulah adat yang akan dipakai. Yang keempat yaitu sumbang kato atau adab ketika berbicara. Sumbang kato atau sumbang bicara berkata dengan lemah lembut, diselesaikan perkara satu-satu supaya orang paham maksudnya. Sumbang bagi perempuan berbincang seperti murai batu, seperti air terjun. Rumit orang memilihnya. Kalau orang yang lebih tua berbicara, jangan dipotong pembicaraannya, ditunggu sampai dia selesai berbicara, baru dijawab apa yang baru perlu dijawab. Termasuk juga sumbang bicara adalah mempergunjingkan orang lain. Yang kelima yaitu sumbang calia atau tata krama ketika melihat. Sumbang calia atau sumbang melihat kurang sopan bagi perempuan kalau pemusyang pancaliak jauh, pamado arah ke belakang, pamatuik-matuik diri surang sombong.
Maksudnya yaitu kalau pergi bertamu ke rumah orang, mata jangan sampai liar. Sebagaimana kata langgam Minang, nyampang awak pai batandang ke rumah orang, pajina incek matu tu, jan manjala sapuanoh ruang, sabantu orang menyelidik. Kalau jadi tuan rumah, jangan sering melihat jam tangan, akan tersinggung orang sedang duduk. Itu namanya mengusir orang dengan cara yang halus. Termasuk juga sumbang melihat adalah berpandangan laki-laki dan perempuan di luar batas kewajarannya. Nah, yang keenam yaitu sumbang makan atau tata krama ketika makan. Nah, sumbang makan ini sumbang sambil berdiri, mengunyah sepanjang jalan. Kalau mengunyah, tautkan mulut jangan sampai terdengar bunyi oleh orang. Kok mangunyah tutuian mului, jantadangat capek capak di urang. Sebab nan makan bacapak candol si dupa jo si samui. Kurang sopan dan kurang tertib kalau bicara sambil makan, seperti bule dalam film. Jika makan, pakai tangan, angkat nasi dengan ujung tangan. Jangan sampai suap terlampau banyak. Menambah nasi di agak-agak, sedikit jangan sampai berlebih. Biasakan mencuci tangan, menuangkan air dalam piring. Kalau makan pakai sendok, jangan sampai berdering kena gigi. Apabila makan sudah selesai, tulungkupkan sendok tersebut. Kalau letaknya terlentang, tandanya belum kenyang. Yang ketujuh yaitu sumbang pakai atau tata krama ketika berpakaian. Nah, sumbang pakai atau sumbang berpakaian jangan sempit-sempit. Berpakaian jangan sampi-sampi supaya tidak kelihatan rahasia tubuh di mana bukit di mana lurahnya yang akan jadi tontonan laki-laki. Jangan memakai yang terlalu jarang atau transparan, apalagi terlihat atas bawahnya. Yang ke-8 yaitu sumbang karajo atau tata krama dalam bekerja. Sumbang karajo atau sumbang bekerja, kerja orang perempuan adalah sebatas yang ringan-ringan, yang mudah-mudah, yang halus-halus seperti menjahit, memasak-masak, menyusun perabot rumah. Nah, jika ke sawah, bersiang dan bertanam, menyabit atau mengipas padi, jangan lakukan membajak. Sangat janggal apabila perempuan memanjat dan bergantungan dan menebang kayu. Yang paling cocok untuk perempuan adalah menjadi guru, bidan, salon pun boleh. Perawat bagus juga, nah di kasir sangat sesuai. Tetapi harus berhati-hati kalau jadi sekretaris, jadi guide atau artis, apalagi jadi pramugari. Yang 9 yaitu sumbang tanyo atau tata krama dalam bertanya. Sumbang tanyo atau sumbang bertanya, ada pepatah mengatakan, barundiang sesudah makan batanyo salape arak. Maksudnya adalah, ada orang datang, sambutlah dengan ramah tamah, dengan hormat, silahkan duduk, ambilkan air suruh minum, selesai air diminum sekira-kira sudah agak cukup untuk istirahat, baru tanyakan maksud dan tujuan dengan tata krama yang baik. Apa yang bisa saya bantu? Nah, yang ke-10 yaitu sumbang jawe atau tata krama ketika bertanya. Sumbang jawe atau sumbang menjawab, kalau ada orang bertanya baik-baik, memberi jawaban, jangan sampai orang tersinggung. Seperti orang bertanya ke tukang kain. Tukang kain adalah seorang anak gadis. Apakah kain ini luntur? Lalu tukang kain menjawab sambil melengah tanyakan ke pabrik. Pak, di sini kita hanya menjual. Itu namanya jawab sesenjang. Buruak muncuang, alamat sengsara hidup. Jauh rasaki. Sebelum menjawab, pikirkan matang-matang, jangan orang sampai tersinggung. Nah, yang ke-11 yaitu sumbang baguo atau tata krama dalam bergaul. Sumbang baguo yaitu sumbang bergaul, tidak boleh bergaul dengan laki-laki kalau perempuan sendiri, bercampur dalam banyak orang. Itu namanya sumbang bergaul. Awak berpacaran bagawa lah ba cando laki bini, ilia muda indak laki kelakang, sarupo jawe jo lapiak berua sumbang tu. Maksudnya adalah sumbang bergaul laki-laki yang perempuan dibatasi kewajaran atau bergaul terlalu bebas. Yang terakhir yaitu sumbang kurenah, tata krama dalam bersikap. Sumbang kurenah yang dimaksud sumbang kurenah adalah sifat, tabiat, dan perilaku, karakter atau sikap mental kurang etis dan kurang baik
Kalau berbisik berdua-dua, jangan sedang bertiga. Kurang etis dan kurang sopan kalau tertawa, terbahak-bahak di tempat orang kematian. Tidak boleh menutup hidung dekat orang ramai. Nah, itulah sumbang dua waleh. Nah, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.